Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat bertemu bermuajahah dalam rangka wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi ada beberapa ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 34. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Wallazi la yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kazimina al ghaiz wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan juga orang-orang yang menafkahkan hartanya di dalam keadaan lapang maupun sempit, dan juga orang yang menahan amarahnya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Dan juga apabila melakukan perbuatan keji atau perbuatan mungkar, kemudian dia segera mengingat Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon ampun kepadanya. Ada beberapa poin di dalam ayat ini yang perlu kita kaji secara bersama-sama, yang menjadi rujukan bagi kita semua, bahwa orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 4 macam ciri-cirinya. Yang pertama adalah wallazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang yang menafkahkan hartanya baik di dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang seperti ini disebut memiliki kecerdasan finansial, di mana orang ini pandai mengumpulkan hartanya atau pundi-pundi harta kekayaan dengan susah payah, dengan kerja kerasnya, namun dia juga pandai menggunakan hartanya atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki kecerdasan finansial ini, dia tidak hanya memikirkan dunia ini semata-mata, tetapi dia mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hartanya adalah harus dia pergunakan yang pertama di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dengan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, hartanya tidak hanya untuk membahagiakan dia di dunia ini saja, tidak hanya untuk membuat rumah yang begitu mewah, tidak hanya untuk membeli kendaraan yang mewah, tapi dia juga pandai menggunakan hartanya seperti untuk mendaftar ibadah haji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ingat firman Allah tadi bahwa wala tansi, maka dia tidak lupa wala tansi nasabika dunya, dan juga dia lupa untuk kenikmatan di dunia ini. Di samping mendaftar ibadah haji, juga menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Inilah orang yang memiliki kecerdasan finansial. Mereka tidak ragu menggunakan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tahu bahwa hartanya pasti akan diganjar atau dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpuluh-puluh kali lipat. Kemudian yang kedua, wal kaziminal ghaiz, yaitu orang yang menahan amarahnya. Perasaan benci, perasaan bahagia adalah sifat alami yang ada pada diri manusia. Tentunya orang yang bisa menahan amarahnya ini adalah orang yang disebut orang yang mempunyai kecerdasan emosional. Perasaan benci, perasaan marah bukanlah perasaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang tidak bisa menahan amarahnya, atau amarah yang meletup-letup tanpa terkendali atau tanpa terkontrol. Karena Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang kuat bukanlah orang yang kuat bertarung, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan amarahnya. Itulah yang harus kita garis bawahi dalam menjalani hidup ini. Jangan sampai dalam kehidupan kita ini kita selalu menjadi persoalan di dalam masyarakat kita karena sikap perilaku kita yang tentunya suka meluap-luapkan amarah kita yang tidak sesuai pada tempatnya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara jamaah rahimakumullah, wal 'afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Tentunya kita di dalam kehidupan sehari-hari, tentunya di dalam bergaul kepada masyarakat luas, tentunya bukan tidak mungkin kita pasti akan menemukan orang-orang yang mungkin akan membuat kita jengkel, akan membuat kita tidak senang terhadap orang tersebut. Tapi itulah sebagaimana sabda Rasulullah SAW bahwa yang mengatakan bahwa orang yang bergaul di dalam kehidupan sehari-hari, kemudian dia sabar terhadap gangguan tangan orang itu dalam kehidupan sehari-harinya, maka kata Rasulullah, lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada orang yang tidak pernah bergaul tetapi dia tidak sabar terhadap gangguan mereka. Jadi di dalam kehidupan kita ini tentunya, untuk pergaulan sehari-hari tentunya kita jangan sampai melakukan hal-hal yang tentunya dapat mengundang orang membuat lain murka kepada kita. Tentunya kita harus pandai menyikapi persoalan apapun yang ada di depan kita, sehingga kita tentunya dapat diterima oleh masyarakat luas karena sifat kita yang baik. Tentunya kita tidak arogan, tidak sombong kepada siapapun. Maka itulah satu sifat yang sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasulnya untuk kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang tentunya akan membuat siapapun yang berhadapan dengan kita akan merasa bahagia. Kemudian yang terakhir adalah ciri-ciri orang yang bertakwa yang keempat adalah wallazina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Yang artinya adalah bahwa apabila dia melakukan suatu perbuatan keji, auzolamu anfusahum, atau menzolimi dirinya sendiri, kemudian dia segera mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ingat bahwa tidak ada satupun di antara kita atau manusia yang tidak punya kesalahan dan dosa dalam hidupnya. Namun kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah orang yang apabila melakukan suatu kesalahan kemudian segera mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon ampun kepadanya. Karena apa? Karena orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bukan orang yang tidak pernah melakukan suatu kesalahan dalam hidupnya, tetapi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa apabila melakukan suatu kesalahan segera mengingat Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan.
Mudah-mudahan tentunya dalam kehidupan kita ini kita dapat segera meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan segera memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala bila kita melakukan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.